Yang berlalu jadikanlah itu kenangan yang baik. Yang akan datang persiapkan dengan sebaik-baiknya. Tapi hari inilah kita memulai mengukir sesuatu yang baru agar kedepannya menjadi lebih baik. Mohon izin saya dengan penuh kerendahan hati menyampaikan hal ini. Dan kalau diizinkan, saya juga akan menyampaikan suatu ayat, walaupun mungkin tidak relevan dengan pertemuan saat ini. Tetapi ayat itu akan selalu dinaung-gaungkan di saat bagaimana kita sudah memulai menjelang bulan suci Ramadan, bulan yang sangat suci, yang sangat indah. Nanti pada suatu saat kalau kita masih diberi panjang umur, kita akan berRamadan bersama di ranah Minang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-ayah. Nanti pada suatu hari kita akan menyampaikan hal itu agak panjang, tetapi saya hanya mengingatkan karena walaupun 1-2 ayat pada pertemuan apapun harus disampaikan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi yadni ilma wa yaqini fahma. Amin. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Barat, yang saya hormati Pak Sekda, para kiai, alim ulama, jemaah sholat subuh sekalian, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia di subuh yang penuh berkah ini, saya atas nama pimpinan Polri yang mendapat kesempatan untuk diberikan amanah, diberikan kepercayaan untuk bersama-sama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bersama-sama mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara di provinsi kita tercinta, Sumatera Barat. Tentunya kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, panjang umur, diberikan kepada kita kesempatan masih bernafas untuk senantiasa beraktivitas mengabdikan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Tentunya pada kesempatan pagi ini juga waktu yang sangat berbahagia bagi saya pribadi dan atas nama keluarga besar kepolisian di wilayah Sumatera Barat. Karena alhamdulillah sudah 10 hari kami berada di kota tercinta ini, Kota Padang, dan sudah 4 kabupaten sudah kami jangkau. Alhamdulillah tidak salah bahwa ternyata masyarakat Sumatera Barat
pada umumnya, masyarakat yang religius, agamis, yang menjunjung tinggi adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal yang sudah dirintis dan sudah diturunkan oleh para pendahulu, para moyang kita. Dan saya baru paham seperti apa adat budaya nenek mama, Bundu Kanduang, para kaum cerdik cendekia yang selama ini hanya saya baca dari buku dan sejarah, dari cerita banyak kawan yang asli Padang dan Sumber, dari para senior kami. Saya sekarang menyaksikan, mendengarkan, dan mengalami sendiri di kota Padang pada khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya. Memang ternyata demikian keadaannya. Subhanallah. Sungguh besar nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semua, khususnya masyarakat kota Padang dan pada umumnya masyarakat Sumatera Barat. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Hari ini kita bersyukur atas nikmat Allah, besok dan lusa nikmat itu akan dilipat gandakan oleh Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kita semua dan kita syukuri. Bapak Gubernur dan seluruh jemaah subuh yang insya Allah dirahmati Allah. Nama saya Suharyono dari Jawa Tengah, Kota Temanggung, dari puncak gunung sana. Kalau di sini saya melihat Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Kalau di kota saya, di kampung halaman saya ada Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Saya berada di antara gunung itu. Dan memang seperti itu keadaannya. Tidak ada selembar daun kering pun jatuh di muka bumi ini tanpa seizin Allah. Saya berada di sini, kalau tanpa izinnya pun tidak mungkin saya berada di Sumatera Barat, di Padang, sebagai Kapolda. Sama sekali tidak ada cita-cita, sama sekali tidak ada lintasan dalam pikiran saya bahwa ternyata pimpinan Polri menjadi tangan kanan dari Allah Subhanahu wa taala, menakdirkan saya harus berada di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami muliakan. Satu bagian yang sangat penting bahwa pada penyampaian pagi ini belum pantaslah saya berdiri di sini. Baru sekuku hitam ilmu yang kami dapatkan selama kurang lebih 55 tahun sejak kelahiran saya. Saya di sini hanya mengemban amanah bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu harus ditegakkan. Dan saya hanya penyambung lidah dari para pendahulu, dari para orang-orang hebat yang saat ini masih ada dan yang sudah tidak ada. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, muslimin, muslimat yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Kita ini generasi penerus yang kesekian meneladani apa yang menjadi ajaran-ajaran Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita masih ingat dan Bapak Ibu sekalian masih sangat mendalam
dalam masalah agama. Tetapi saya juga mohon izin kalau tidak tepat dalam penyampaiannya, karena saya bukan seorang ulama. Saya hanya sosok polisi yang saat ini mengemban tugas di wilayah Sumatera Barat, yang tentunya ada kewajiban moral bagi pribadi saya selaku Kapolda untuk memberikan pesan-pesan Kamtibmas, karena pertanggungjawaban seorang pimpinan itu adalah dunia dan akhirat. Sesungguhnya di antara kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah dilakukan selama memimpin, selama menjabat. Cepat atau lambat, pastinya hal itu harus kita semua lakukan, karena kita semua adalah pemimpin. Sebagai bapak-bapak bertanggung jawab atas anaknya, sebagai suami-suami harus bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya, sebagai istri harus bertanggung jawab kepada suami-suaminya dan juga pada anak-anaknya. Pastinya itu menjadi bagian dari kewajiban kita semua, bukan hanya sosok alim ulama, cerdik cendekia, TNI, Polri, dan lain sebagainya, tetapi bagi semua umat, terutama manusia. Kita semua diwajibkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia, bukan hanya sesama muslim. Tetapi karena muslim itu bersaudara, maka sebenarnya kita semua yang berada di sini adalah saudara. Karena kita pernah berada di alam yang sama, yaitu di alam ruh, sebelum roh-roh itu satu persatu dimasukkan ke rahim ibu. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa kita pernah bertemu dulu pada zaman kita masih di alam ruh. Kita pernah dipertemukan, kita pernah berkumpul, dan suatu saat kita pun akan dikumpulkan di padang mahsyar setelah melalui 4 kehidupan. Kehidupan kelima adalah kita akan dihisab, dan juga itulah masa-masa dimintai pertanggungjawaban apa yang setelah kamu lakukan selama diberi kesempatan hidup di muka bumi ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, orang yang baik itu kalau sudah baik terhadap sesama manusia. Innamal mu'minu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sesungguhnya manusia yang baik itu ya manusia yang bermanfaat bagi muslim yang lain, dengan catatan harus mampu menjaga lisan dan tangannya. Betapa banyak manusia ini, betapa banyak kehidupan ini diwarnai oleh perseteruan dan kekurangseimbangan antara satu dengan yang lain karena terputusnya tali silaturahim. Setelah terjadi silaturahmi, lisannya tidak terjaga. Lisan ibarat pedang, yang pedang itu tentunya akan melukai diri sendiri kalau tidak mampu mengelolanya. Sesuatu yang sangat istimewa dan sempurna Allah menciptakan kita. Akan tetapi banyak yang tidak menjaga kesempurnaan yang telah diberikan kepada kita semua. Akhirnya terjadilah sesuatu hal yang tidak diinginkan. Bapak Gubernur, Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian, muslimin, muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Seperti yang saya sampaikan di awal, saya tidak ceramah agama. Karena penyampaian ceramah agama itu relatif beresiko dunia dan akhirat kalau salah dalam penyampaiannya. Seorang guru pun yang bukan guru agama, atau seorang ASN, atau mungkin TNI Polri, kalau urusannya masih keduniaan, barangkali masih dipertanggungjawabkan di dunia. Tetapi kalau penyampaian terkait dengan
apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, apa yang menjadi pedoman kita juga dalam hadis-hadis yang begitu banyak salah dalam penyampaian, keliru dalam menyampaikan, apalagi mengada-ada sesuatu yang bukan menjadi tuntunan Kanjeng Nabi, itu akibatnya cukup fatal karena masalah dunia akhirat. Sehingga apa yang saya tahu itu pada umumnya hanya menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas sebelum nanti tausiah yang sebenarnya, yang profesional akan disampaikan oleh Bapak kita tercinta, Bapak Gubernur, dan juga para kiai, ustadz, dan alim ulama yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kalau kita bicara masalah umur, hanya Allah yang tahu. Kalau kita bicara rezeki, hanya Allah yang tahu. Kalau kita bicara jodoh, hanya Allah yang tahu. Kalau kita bicara hal-hal yang terkait dengan apa yang belum terjadi, yang dikatakan takdir, hanya Allah yang tahu. Sedangkan nasib kita sendiri yang menentukan. Mau jadi apa kita, mau kemana kita, itu pun masih dikendalikan oleh takdir. Akan tetapi takdir diketahui setelah sesuatunya terjadi. Sehingga kita sulit untuk menyampaikan apakah ini nasib, apakah itu takdir. Bukan berarti membahas sesuatu yang sulit, yang mungkin kita tidak mampu untuk memecahkannya. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang Maha tahu. Ini kelompok ini atau yang saya alami ini sebenarnya nasib atau takdir. Ya tidak usah pusing memikirkan itu. Karena Allah sudah menjanjikan di saat roh kita dimasukkan ke dalam rahim ibu di usia yang ke-4 bulan, setidak-tidaknya Allah sudah menyampaikan pesan kepada roh. Roh, hiduplah kamu di rahim ini, nggak mungkin kamu akan mati. Kamu memang dalam kegelapan di situ. Hanya ada plasenta, uterus kalau bahasa kedokterannya. Ini nafasmu dari sini, makananmu dari sini. Tetapi kamu jangan khawatir tentang 4 hal. Yang 4 hal itu sudah saya sampaikan tadi. Karena itu sudah menjadi urusanku. Kalau kita lihat lagi, ya silakan, terutama masalah kehidupan dan kematian. Masalah rezeki jangan hanya dinilai dari uang. Rezeki itu kita bisa mendapat hidayah, sholat subuh berjamaah itu rezeki. Kita bisa berjalan kaki dari rumah sampai masjid ini rezeki. Kita bisa bernafas sehat, usia kapanpun dan berapapun, dalam suasana seperti apapun, itu juga rezeki. Dipertemukan dengan Pak Gubernur, rezeki. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat Pak Kapolda yang baru 10 hari di sini, rezeki. Saya berdiri di sini, rezeki. Saya bisa menggerakkan tangan-tangan, bisa berkata-kata, berucap, menyampaikan suatu kebaikan, itu rezeki. Semua itu adalah rezeki dari Allah. Jangan hanya orientasi pada uang, karena doa kita itu hanya ada 3 kemungkinannya. Di saat kita memohon kepada Allah, hari itu juga, saat itu juga Allah mengabulkannya. Tapi di saat kita memohon kepada Allah, bisa jadi dikabulkan, tetapi dengan wujud yang berbeda dengan apa yang kita minta dan kita mohon. Dan di saat kita memohon kepada Allah, waktunya bukan saat itu, mungkin diundur pada waktu yang ditentukan, bahwa sesuatu itu indah pada waktunya. Mungkin seperti saya di sini, 30 tahun saya bercita-cita menjadi Kapolda. Sejak 1992 saya lulus Akpol, para pimpinan dulu, para petinggi dulu, para almarhum, almarhumah, petinggi saya menyampaikan bahwa Taruna itu calon jenderal, katanya begitu. Dan kalau udah jenderal mau jadi apa? Saya nggak pernah berpikir mau jadi apa.
Yang penting ikuti saja kehidupan ini, karena kita bukan yang mengatur kehidupan, kita hanya menjalani hidup. Yang mengatur itu Gusti Allah, sebagaimana yang tentunya kita tahu bahwa rezeki itu Allah yang ngatur, kehidupan itu yang ngatur, pangkat jabatan itu Allah yang ngatur, bukan kamu. Kalau kamu meminta, nggak akan habis. Permintaan 1, minta 2, minta 10, minta 100. Tetapi sesungguhnya Allah itu memberikan kepada kita sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita minta. Itu diantara. Sehingga batasan waktu ini kalau kita mengabdi untuk negeri dan juga beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pengabdian itu pun sebagian daripada ibadah. Pangkat dan jabatan apapun kita. Ini banyak juga kawan-kawan dari Polri hadir, ada yang berpakaian dinas, ada yang tidak berpakaian dinas. Kami menerapkan subuh keliling dan Jumat keliling, disingkat juling dan suling. Juling dan suling itu Jumat keliling, subuh keliling. Nah, pagi ini berada di sini. Mungkin subuh besok saya berada di tempat lain bersama kawan-kawan. 5 menit, 10 menit, kultum 7 menit, mungkin sekedar memberikan pesan-pesan Kamtibmas. Tapi kami akan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan juga masyarakat Sumber. Kalau di kampung halaman kami, mohon maaf, kadang-kadang kalau subuh itu hanya 2 sahab. 3 sahab sudah lumayan. Ini mungkin mohon izin Pak Gub, sudah mungkin 1000 ada itu. Dan ini sebagai bukti bahwa kita semua itu membutuhkan, bukan sekedar rutinitas, tetapi kebutuhan. Aimal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadah wa mali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beribadah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Itu artinya bahwa kita berada di sini, jangan khawatir tentang usia, jangan khawatir tentang pangkat jabatan, jangan khawatir tentang apa yang akan terjadi nanti siang, nanti sore, nanti malam, besok pagi. Karena semuanya kita hanya menjalani hidup. Tapi berbuat baiklah. Walaupun kehidupan itu seperti hanya hari ini, tapi sebenarnya ada korelasinya antara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau dulu kita menanam kebaikan, hari ini minimal kita sudah melihat suatu kebaikan, dan pada suatu hari kita akan menuai kebaikan itu. Kalau kebaikan itu belum sempat kita tuai, siapa tahu anak cucu kita nanti yang akan menuainya. Kalau orang tua saya dulu belum sempat, mungkin kesempatan itu sampailah kepada saya. Atau mungkin kakek nenek dan moyang saya dulu mendoakan, doa itu nyampe kepada saya, dan mungkin juga ke anak-anak saya, dan seterusnya. Itu artinya bahwa Allah itu tidak tidur, dan kita jangan bersedih. La tahzan. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa kalau memberikan janjinya kepada manusia. Subhana ma la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Maka kita diajarkan tidur yang sedikit, jangan terlalu banyak tidur. Jangan banyak tidur, banyaklah berdoa, memohon, pasti Allah akan mengabulkan. Dengan 3 catatan itu, hari ini, di saat berikutnya, atau dialihkan ke hari yang lain. Dan tentunya kami memohon kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, kebersamaan kita dari semua aspek, dari semua unsur, dan dari semua golongan apapun, mohon kita pertahankan, karena kebersamaan itu adalah bagian dari keamanan yang nantinya akan terbentuk karena adanya kekompakan. Kebersamaan pada sesuatu yang baik. Orang-orang yang baik tidak mungkin akan dipertemukan dengan orang-orang yang tidak baik. Dan insya Allah semua jamaah subuh di pagi ini
kelak kita semua bersama-sama masuk surga Allah. Allahumma amin. Karena sholat subuh itu langsung disaksikan oleh malaikat, apalagi berjamaah, itu berlipat-lipat rezekinya, berlipat-lipat pahalanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, selain pesan saya selaku sosok polisi, jangan melihat pangkat dan jabatan ini hanya titipan saja, segera berlalu juga. Jabatan siapapun sekali lagi itu mengemban amanah. Kita lihat dalam Al-Quran bahwa kalau Allah sudah berkehendak, sudah berirodah, tidak ada satupun yang bisa menghambatnya. Sesungguhnya kalau sesuatu itu sudah tiba, tidak ada sesuatu pun yang bisa diajukan atau diundurkannya. Karena Allah itu memiliki ketetapan. Allah maha membolak-balikkan hati. Karena di samping kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kita itu ada iblis laknatullah yang senantiasa menggunjang-ganjingkan hati. Tetapi ingat bahwa kita sebagai muslimin dan muslimat sungguh berbahagia karena setiap saat kita bisa bersilaturahim dengan Allah di saat kita sholat. Tahajud tadi kita sudah silaturahim, Allah tidak tidur, menyaksikan ini makhlukku yang namanya manusia ini sedang bersujud kepadaku. Walaupun sujudnya itu lirih, pelan, tetapi langit Sabtuju mendengarkan apa yang menjadi permohonan kita. Jangan khawatir menjadi muslimin dan muslimat. Nanti sebentar dari tahajud jam 3 tadi pagi kita ketemu subuh, silaturahim lagi kepada Allah, memohon lagi, mendoakan lagi untuk orang-orang yang kita cintai, untuk bapak-bapak, ibu-ibu kita yang sudah wafat, mungkin untuk anak-anak kita yang kemarin mungkin kena COVID, tetangga kita, saudara kita, anak buah kita, kawan kita, pimpinan kita. 2 tahun, hampir 3 tahun COVID melanda kita, sudah banyak kawan-kawan kita yang mungkin di bulan-bulan lalu, di tahun-tahun lalu masih bisa duduk berjamaah bersama kita. Kita alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah, masih diberi waktu oleh Allah. Dan penyesalan di saat kematian, orang mati itu kepingin hidup lagi. Kepingin apa? Kepingin berbuat baik, kepingin bersedekah. Sehingga kesempatan yang baik ini marilah kita berbuat baik dan perbanyak bersedekah. Kausalitasnya, hubungannya, sebab akibatnya nyata. Saat ini bersedekah, besok dan lusa terus-menerus rezeki akan terus berlipat. Hanya Allah yang maha tahu. Kita nggak pernah bisa mampu menghitung-hitung itu. Nggak perlu dihitung-hitung. Ya memang seperti itu keadaannya. Silakan saja dipraktekkan. Lebih banyak sedekah, insya Allah rezekinya terus bertambah. Nggak ada orang miskin karena bersedekah. Dan bersedekahlah kamu di saat kamu sedang longgar maupun sedang sempit. Saya tidak pandai menyampaikan ayat-ayat itu, tetapi dalam bahasa Indonesia seperti itulah. Dan ingatlah selalu kepadaku di saat kamu sedang berdiri, sedang duduk maupun sedang berbaring. Itu semua ada ayat-ayatnya di dalam Al-Quran yang mohon maaf saya tidak terlalu hafal, tetapi saya pernah mendengar dan juga pernah membaca hal-hal itu. Bapak Gubernur dan seluruh jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya penyampaian pertama ini bukan berarti penyampaian yang terakhir. Pada suatu hari, pada suatu saat, insya Allah saya akan berada di sini kembali sesuai jadwal yang sudah saya buat bersama kawan-kawan kami. Tetapi pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan suatu hal, pesan Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW terkait dengan 5 perkara. Ini bukan sesuatu yang pertama, ini mungkin yang sekian ribu kali bapak-bapak dan ibu-ibu dengar.
tetapi karena sesuatu kebaikan dan mengingatkan, otomatis ini adalah hal-hal yang baik yang nanti setelah kembali dari sini bisa menjadi renungan untuk kita semua, termasuk saya. Bahwa yang pertama, akan aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh kepadanya, pasti kamu akan selamat duniamu dan akhiratmu. Dua perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnatul Rasul, yaitu Sunnah Rasul. Hadis-hadis itu. Dan juga ada hadis Qudsi, adalah firman Allah yang tidak tertera di dalam Al-Quran. Hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Itu adalah hadis-hadis Qudsi. Saat kita membaca dan mencermati, mengartikan, jangan terjerumus kepada hal-hal yang mungkin kita menganasir sendiri. Karena belum tentu kita semua yang rata-rata mampu membaca anasir-anasir itu. Tafsiran-tafsiran itu pastinya berpedoman kepada para orang hebat yang ahli di bidangnya. Para kiai, alim ulama yang memang mampu menafsirkan itu. Karena kalau penafsirannya keliru dari sesuatu ayat yang baik, khawatirnya nanti keliru dalam menafsirkan. Sehingga menjadi benturan-benturan antar muslim sendiri. Sesungguhnya Islam itu mudah, tetapi yang bikin sulit Islam itu adalah umatnya sendiri. Antar satu dengan yang lain, sesama yang disembah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai Al-Quran, mempunyai Nabi yang sama, tetapi satu dari yang lain saling mengkafirkan, saling menyatakan dirinya yang paling benar, yang itu salah, saya yang paling benar, yang dia menyesatkan, itu bid'ah, itu dolalah, itu finnar dia itu hanya menyebarkan bid'ah, bid'ah itu sesat, sesat itu neraka, sementara yang mengucap seperti itu belum tentu memahami yang sebenarnya. Oleh karenanya kekompakan antar kita muslimin dan muslimat, khususnya di Kota Padang dan di Provinsi Sumatera Barat, mohon dipertahankan. Yang kedua adalah pesan-pesan yang 5. Yang pertama, jaga muda kita sebelum masa tua kita. Jangan pernah mengatakan berguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Nanggung, ragu-ragu. Kalau berani, bismillah, ya lakukan. Kalau ragu-ragu, itu sesuatu yang nggak jelas. Seperti kami, lebih bagus mengambil keputusan. Walaupun keputusan itu nantinya akan dianalisa dan dievaluasi karena tidak tepat. Tapi keputusan dari seorang pimpinan itu lebih pas daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Putuskan. Sebagai seorang bapak, putuskan. Yang terbaik ini, jangan nanggung-nanggung. Sebagai seorang ibu, saya akan berbuat ini karena ini benar. Jangan nanggung-nanggung, ragu-ragu. Nggak ada keputusan. Sebagai seorang anak dan kita semua muslimin, muslimat, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu itu hasilnya nggak bagus karena nggak ada keputusannya. Yakini, cermati, putuskan. Dan yang kedua, ragu-raguan itu akan membawa kesesatan. Kalau dalam peperangan, ragu, pimpinan mengambil keputusan, hancur oleh musuh. Kapan pasukan ini harus menembak, pimpinan yang ngasih aba-aba, tembak, serang, keputusannya tepat. Ini semua anggota satu peleton, satu kompi, udah siap untuk menyerang lawan. Malah pimpinannya ragu-ragu mau ditembak atau tidak, mau ditembak atau tidak. Keburu diserang, kita habis duluan. Karena nggak ada keputusan yang jelas. Antara ya dan tidak. Jangan mengatakan nanti dulu, mungkin, barangkali nanti, coba nantilah, kumaha engke wae kalau orang Sunda bilang. Nanti sajalah, gimana nantilah, udah itu urusan nanti. Jangan, putuskan. Keputusan yang baik, kemarin kita tanam kebaikan, sekarang kita melihat kebaikan, besok menuai kebaikan. Bisa jadi sekarang ini kita sedang menuai kebaikan atas perbuatan kita yang lalu yang kita tanam.
nanam padi akan tumbuh padi. Nggak mungkin nanam padi besok kita panen kelapa. Aneh, sesuatu yang aneh, ya kan? Sehingga pada saat muda itu ibarat menulis di atas kertas, saat kita sudah tua ibarat mengukir di atas batu. Belajar di waktu muda, mohon anak-anak kita yang masih punya otak emas itu terus suruh ngaji, khatamul Qur'annya. Suruh. Al-Qur'an sungguh hebat, Al-Qur'an sungguh hebat. (30 juz 114 surat, kurang lebihnya kalau ada bismillahnya ada 6.666 ayat. Ingat, dan mohon izin kini saya hanya menyampaikan sesuatu kebaikan. Al-Quran sungguh hebat. Yang kedua, pastinya kita akan menyatakan bahwa penyampaian Kanjeng Nabi berpesan, jaga kaya sebelum miskin. Berarti kaya itu boleh sebelum kamu miskin. Kalau nggak punya uang, kepingin umroh, kepingin haji, berarti kaya itu relatif. Tetapi lakukan yang terbaik. Yang ketiga, jaga sempat sebelum sempit. Kita masih ada kesempatan. Waktu kita masih ada, insya Allah, belum sempit. Insya Allah kita lakukan saja yang terbaik. Jaga ya hidup sebelum mati. Itu juga bagian dari 5 hal yang harus kita jaga. Jaga muda sebelum tua, jaga kaya sebelum miskin, jaga sehat sebelum sakit, jaga sempat sebelum sempit, dan jaga hidup sebelum mati. Ini pesan, berarti maknanya sangat luas. Marilah kita bersama-sama mencermati apa yang menjadi peninggalan Rasulullah SAW, Nabi besar kita, yang kita agungkan, yang tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul setelahnya, dan ada suri tauladan yang baik pada Rasulullah SAW. Kalau kita mau baik, ya minimal bagaimana, setidak-tidaknya, sekemampuan kita masing-masing, apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kita lakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan pastinya pada kesempatan yang baik ini sebelum saya menutup, perkenalan, maaf bukan tauziah, bukan ceramah, tapi perkenalan antara saya selaku Kapolda yang membawai 10.800 anggota Provinsi Sumatera Barat, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Sumbar pada umumnya dan Padang pada khususnya. Mohon penyampaian maaf kami atas nama Polri sampaikan kepada seluruh masyarakat. Manakala selama ini mungkin ada pelayanan yang kurang optimal, ada sentuhan-sentuhan yang membuat Bapak Ibu sekalian kurang berkenan. Saya tentunya atas nama pribadi dan atas nama dinas menyampaikan permohonan maaf. Yang berlalu, jadikanlah itu kenangan yang baik. Yang akan datang, persiapkan dengan sebaik-baiknya. Tapi hari inilah kita memulai mengukir sesuatu yang baru agar kedepannya menjadi lebih baik. Mohon izin saya dengan penuh kerendahan hati menyampaikan hal ini. Dan kalau diizinkan, saya juga akan menyampaikan suatu ayat, walaupun mungkin tidak relevan dengan pertemuan saat ini. Tetapi ayat itu akan selalu dinaung-gaung-gaungkan di saat bagaimana kita sudah memulai menjelang bulan suci Ramadan, bulan yang sangat suci, yang sangat indah. Nanti pada suatu saat kalau kita masih diberi panjang umur, kita akan berRamadan bersama.
di ranah Minang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-ayah. Nanti pada suatu hari kita akan menyampaikan hal itu agak panjang, tetapi saya hanya mengingatkan karena walaupun 1-2 ayat pada pertemuan apapun harus disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas panjang lebarnya saya berucap. Kalau ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan, saya sekali lagi mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal rahmah wal inayah. Tapi sebelum saya menyampaikan salam, izinkan ada jeda sedikit untuk menyampaikan titipan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah. Wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqal haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.